Audio artikel Guruji Gede Prama dibacakan oleh NJD Yas Dwi Pura. Jangan lupa like dan subscribe. Berjudul Kecil Itu Indah. Suatu hari, I.A. Moggallana, salah satu murid dekat Guru Agung Buddha, menggunakan kekuatan siddhinya untuk berjalan-jalan di neraka. Betapa terkejutnya beliau. Ternyata di neraka ada sejumlah guru spiritual. Sebagian di antara mereka bahkan yang agung. Ulangi. Berjudul Kecil Itu Indah. Suatu hari, Yang Agung Moggallana, salah satu murid dekat Guru Agung Buddha, menggunakan kekuatan siddhinya untuk berjalan-jalan di neraka. Betapa terkejutnya beliau. Ternyata di neraka ada sejumlah guru spiritual. Sebagian di antara mereka bahkan titip pesan ke murid-muridnya di bumi agar tidak melanjutkan ajaran yang pernah diajarkan, terutama karena semakin keras muridnya melaksanakan apa yang pernah diajarkan, semakin menderita ia di neraka. Di zaman tatkala ada Buddha dan Awatara saja, ada sejumlah guru spiritual yang mengalami kejatuhan spiritual dengan cara terlahir di alam neraka. Tidak kebayang apa yang terjadi di waktu lain dan di tempat lain. Dan belajar dari pengalaman sejumlah kelompok spiritual di barat yang mengalami keruntuhan, ada beberapa titik kritis yang membuat kelompok spiritual itu roboh. Sejalan dengan bertumbuhnya kualitas si spiritual seorang guru, biasanya berdatangan banyak murid lengkap dengan berbagai bentuk penghormatannya. Dari mereka yang mau cium kaki, memuji, sampai dengan yang membawa barang dan uang. Jika tidak membekali diri dengan kewaspadaan yang cukup, berbagai bentuk penghormatan orang ini membuat ego menaik, dan dari sinilah muncul benih-benih kejatuhan spiritual. Keakuan yang bertumbuh dalam diri seorang guru ini kemudian mengundang datangnya banyak pengikut yang aneh-aneh. Sejauh yang bisa dipantau di barat, keluarga spiritual yang roboh umumnya jatuh karena alasan seks atau uang. Dalam cerita sejumlah kelompok spiritual dengan pengikut berlimpah dan kemudian bubar, di sana bahkan terjadi pesta narkoba yang berbahaya. Kelompok spiritual yang dipimpin oleh Josh Gorjik termasuk yang langka. Keluarga spiritual yang dipimpin oleh J. Krishnamurti lebih langka lagi. Kebanyakan keluarga spiritual di barat roboh sebelum mereka sempat berbagi banyak cahaya kepada dunia. Sebagian dari guru mereka bahkan mengalami sejumlah kejadian menyentuh yang tidak layak diceritakan di ruang publik. Belajar dari kisah-kisah seperti inilah, maka keluarga spiritual Compassion hati-hati sekali dalam melangkah. Menjadi besar adalah arah pertumbuhan yang sangat dihindari dalam hal ini, terutama karena menjadi besar adalah menjadi rumit. Menjadi rumit adalah awal dari banyak penyakit. Itu sebabnya ada sahabat pengusaha dari Jakarta, ada sahabat pengusaha dari salah satu negeri Eropa. Keduanya berniat sangat mulia mau mendirikan ashram atau pusat meditasi untuk keluarga Compassion, dan keduanya ditolak dengan sangat halus, khususnya karena bangunan yang megah menuntut perawatan yang mahal. Ini mau tidak mau memaksa kami untuk mencari uang. Akibatnya kami bisa kehilangan kekayaan spiritual yang paling mulia di zaman ini, yakni ketulusan. Itu sebabnya keluarga spiritual Compassion tidak pernah punya bangunan, bahkan uang kas kecil pun kami tidak punya, terutama karena semua sumbangan dari peserta didonasikan sepenuhnya
ke pihak lain, ke pihak wihara di mana kami berbagi cahaya selama bertahun-tahun. Ada efek negatifnya tentu saja. Tidak sedikit sahabat yang harus kecewa dalam hal ini. Sejumlah dokter terpaksa tidak diterima sebagai anggota tim medis kelompok spiritual compassion karena jumlah dokter yang sudah lebih dari cukup. Banyak sahabat dari jauh yang memohon agar bisa menjadi Dharma Walker, pelayan di kelompok spiritual compassion. Ini pun ditolak karena jumlah pelayan sudah terlalu banyak. Semua ini dilakukan bukan karena teman-teman punya kesalahan, bukan juga karena kami arogan, tapi karena kami ingin menjadi salah satu pemikir, karena kami ingin belajar dari salah satu pemikir Inggris yang, saya ulangi, semua ini dilakukan bukan karena teman-teman punya kesalahan, bukan juga karena kami arogan, tapi karena kami ingin belajar dari salah satu pemikir Inggris yang berpengaruh di tahun 1980-an, yakni E.F. Schumacher, yang menulis buku Small is Beautiful, kecil itu indah. Satu spirit dengan ini, tatkala dipergoki naik kereta api kelas 3, murid-murid Mahatma Gandhi bertanya heran kenapa gurunya naik kereta api kelas murahan. Dengan enteng pria kurus tidak berambut itu menjawab, karena tidak ada kelas 4. Ia seperti mau menyampaikan pesan mendalam. Kesederhanaan adalah selimut jiwa yang paling hangat. Sebagaimana sering dikemukakan di sesi penutupan meditasi di malam bulan purnama, tolong bantu kami keluarga Compassion agar bisa memancarkan cahaya lebih lama, tidak dengan cara memberi kami uang, melainkan dengan cara mengizinkan kami tumbuh dalam kesederhanaan dan ketulusan. Anda telah menyaksikan audio artikel Guruji Gede Prangan. Sampai jumpa pada audio artikel selanjutnya. Terima kasih.